Lalu banyak dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi itu. Korban bulian itu mereka yang cengeng, lalu rasnya dihina, terus mereka yang fisiknya kurang, dan juga karena mereka pendiam. Jadi dapat disimpulkan bahwa bullying itu adalah sebuah tindakan untuk melukai atau menyakiti dan mengintimidasi seseorang yang mereka anggap lemah atau rentan. Nah, bagi si pembuli ini adalah sebuah kesenangan semata dan upaya untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kuat. Sedangkan si korban bully akan merasa terluka baik secara emosional maupun secara fisik. Lalu banyak dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi itu semua. Tapi bagi mereka yang sanggup menghadapi itu semua, mereka menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi orang-orang yang hebat. Pada tahun 2015, jumlah kasus bunuh diri di Indonesia itu 40% disebabkan oleh bunuh diri. Jadi, bullying ini jangan dianggap sepele, karena ini berkaitan dengan nyawa juga dan mental seseorang. Dan kasus pembulian ini biasanya marak terjadi di lingkungan sekolah, tak banyak juga terjadi di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan kampus. Jadi saya dibully selama saya sekolah dari SD sampai SMA. Nah, di video ini saya akan berbagi tips pada kalian semua bagaimana cara menghadapi yang namanya pembulian di sekolah. Oke ya, cara mengatasi bullying di sekolah. Tips yang pertama yakni hindari diri dari anak-anak nakal. Ini juga berkaitan dengan cara memilih teman yang baik. Jika kalian mencoba untuk berteman dengan anak-anak nakal, ada dua hal yang akan kalian dapati. Yang pertama, kalian ikut menjadi anak nakal juga. Yang kedua, kalian ditolak oleh mereka dan kamu akan dibully. Jadi saya sarankan, kalian tidak boleh berteman dengan anak-anak nakal. Tapi kalau mau kenalan, sebatas kenalan aja, tidak apa-apa. Jadi sebisa mungkin kalian itu harus menghindari mereka. Nah, misalnya kamu pergi ke kantin dan di kantin ada mereka, cobalah untuk menghindar. Cari kantin yang lain. Lebih baik menahan lapar daripada harus berhadapan dengan mereka. Karena nanti urusannya bisa panjang. Atau mungkin kalian bisa bawa bekal dari rumah. Itu yang biasa saya lakukan. Dari kelas 8 SMP itu saya udah bawa bekal dari rumah, jadi uang aman. Terus bagaimana nih? Kita lagi duduk di kelas sendirian, lalu ada anak-anak nakal datang ke kelas. Misalnya mereka datang ke kelas kita, tapi pirasa kita aman, mereka tidak ganggu kita. Ya sudah, kamu tetap terus melanjutkan kegiatan kamu, cari kesibukan seperti baca buku atau ngerjain tugas. Abaikan mereka, misalnya lagi ngerusak kelas, abaikan saja dulu, jangan berhadapan dengan mereka. Namun setelah itu kamu bisa laporan guru. Nah, tapi abaikan bukan berarti ketika mereka datang ke tempat kamu, lalu mereka nanya kamu lagi apa? Jangan kamu diami, jangan kamu abaikan. Kalau kamu abaikan berarti kamu nyari masalah sama mereka. Tinggal jawab, saya lagi baca buku, saya lagi ngerjain tugas. Jawab saja, jangan takut. Nah, kalau mereka mencoba ganggu kamu, berarti kan ini firasatnya tidak baik. Kamu segera berdiri dan angkat suara bilang pada mereka, jangan ganggu saya. Kalau mereka masih ganggu kamu ancam mereka, jangan takut. Ancam mereka, saya akan lapor kamu ke guru. Ancam mereka. Kalau mereka gunakan fisik, mukul kamu, dendang kamu bertahan, lalu kamu lari ke tempat guru, lapor ke guru. Jangan takut, ini intinya. Jadi kalau mereka coba ganggu kamu tadi ya, main fisik, lapor ke guru, berani ngomong ke guru. Nah, ini masuk ke tips nomor 2. Beritahu ke guru apa yang kamu alami. Jangan hadapinya sendiri. Jati diri seorang muslim adalah kembali kepada Islam. Dan bagaimana sih Islam memandang hal ini? Islam tuh memandang bahwa kita harus menjaga hidup manusia, siapapun dia. Bahkan harga diri teman di depan orang lain saja harus dijaga. Tidak membuka aibnya sob. Wahai sekumpulan manusia yang merasa aman dengan lisan dan yang tidak menjadikan iman dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu muslim. Janganlah kalian mencela mereka. Dan janganlah kalian mencari aib mereka. Barang siapa yang mencari aib saudaranya muslim, maka Allah akan membuka aibnya. Dan barang siapa yang Allah buka aibnya, maka Allah membongkar keburukannya, walaupun dia bersembunyi. Hadis riwayat Tirmizi. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Coba sob, kita pikir sama-sama. Kenapa ya? Berteman aja sampai harus ada kasus penindasan. Bentuknya bisa dengan sindiran, bahkan sampai penindasan fisik. Apalagi kejadiannya di sekolah, tempat di mana kita belajar. Kalau kalian temui bullying secara langsung, segera bertindak ya. Speak up bahwa bullying adalah dosa yang akan mengakibatkan kemarahan Allah Ta'ala kepada kita. Aduh, sedih banget dah kalau Allah marah. Kita harus jaga teman kita dengan mengingatkan mereka
tentang dosa besar itu. Apalagi nih kalau sampai perundungan itu menghilangkan nyawa manusia. Jujur ya sob, kebanyakan dari kita mungkin baru tahu ayat dan hadis seputar dilarangnya melakukan kekerasan termasuk bullying. Padahal ayat dan hadis itu sudah diturunkan Allah Ta'ala sejak 14 abad yang lalu. Ketidaktahuan kita itu terjadi karena pendidik nggak peduli dengan aturan Islam, bahkan dalam institusi pendidikan sekalipun. Berbeda banget sob dengan kondisi selama khilafah Islamiyah ada. Negara khilafah menerapkan setiap butir ayat dari Allah Ta'ala. Setiap ucapan Rasulullah SAW, semuanya diwujudkan nyata dalam kehidupan kita. Sistem pemerintahan khilafah akan menegakkan kekuatan 3 pilar untuk menjaga kelestarian manusia. Pertama, membentuk pribadi Islam. Membentuk pribadi Islam sudah dimulai sejak sekolah dasar sob. Kita dibina hingga standar takwa terwujud, senantiasa takut melanggar syariat. Maka, jadilah usia remaja di dalam khilafah memiliki pribadi yang faqih fiddin. Dalam khilafah, seorang individu tak akan mudah membuka aib yang membawa pada penindasan fisik, karena telah jelas hukumnya dosa. Kedua, kontrol masyarakat. Masyarakat akan saling menjaga sob. Antar individu tak akan sungkan memberi nasihat dengan cara yang ahsan. Artinya, kita harus terus menambah ilmu agama dan senantiasa berani bertindak sesuai dengan ilmu itu. Semoga kehidupan sekuleristik hari ini yang memandang nyawa tidak berharga akan segera berganti dengan kehidupan berkah di bawah naungan syariah Islam.